Hi everyone, welcome back to Simply Innovation dan masih di playlist Tutor After Ngantor, tempat kita belajar bersama seputar dunia IT secara praktis dan teknikal. Semua kita bahas mulai dari nol. Nah, di video kali ini merupakan lanjutan dari beberapa seri Tutor After Ngantor yang kita bahas tentang format file untuk interchange data atau sekedar untuk data storage ya, untuk menyimpan data. Kita sudah bahas tentang JSON, JavaScript Object Notation, kemudian YAML, in Markup Language, dan juga TOML, Terms of Use Minimal Language. Dan kali ini kita akan bahas tentang XML, salah satu format file yang mirip dengan ketiga video sebelumnya untuk interchange data ataupun untuk data storage. Nah, langsung aja kita bahas apa itu XML. XML atau Extensible Markup Language. Seperti namanya, XML ini tergolong markup language, yang mana markup language itu biasanya dicirikan dengan tag ya, seperti HTML misalnya, Hypertext Markup Language. Jadi struktur datanya itu formatnya berupa tag. Kalau teman-teman ingin menyimak tutorial lebih lengkap tentang HTML, bisa cek di video Tutor After Ngantor episode pertama, tutorial seputar Hypertext Markup Language. Nah, XML ini mirip ya formatnya seperti HTML, tapi awalnya didesain hanya untuk menyimpan data. Jadi datanya itu disimpan di XML, kemudian nanti untuk presentasinya, data itu didisplay oleh aplikasi yang lain, oleh HTML misalnya, atau di mobile apps, dan seterusnya. Nah, XML ini selain untuk menyimpan data, juga sebenarnya bisa digunakan untuk melakukan layouting ya. Entah itu layouting website, bisa juga dilakukan dengan XML. Kalau teman-teman pernah bermain bikin blog pakai blogger.com atau blogspot.com ya, itu kita bisa melakukan layouting blog kita di Blogger itu dengan menggunakan XML. Kalau teman-teman seorang mobile developer, terutama Android, XML juga bisa kita gunakan di Android untuk membuat layout mobile application Android kita. Nah, XML ini menyimpan data-data itu nanti terbaca sebagai plain text formatnya dan strukturnya berupa tag. Bedanya dengan HTML, tag di XML ini bebas ya. Jadi si pembuatnya atau pemiliknya lah yang mendefinisikan tagnya apa aja. Nanti kita coba praktikalnya ya. Nah, XML ini dibedakan menjadi dua jenis untuk melakukan validasi XML. Jadi XML yang benar formatnya itu kita sebut sebagai well-formed XML. Jadi ada XML yang bentuknya itu sesuai dengan standar XML. Dan yang kedua ada valid XML. Valid XML itu adalah XML yang well-formed, jadi bentuknya itu sesuai struktur baku dan juga memenuhi struktur yang ditentukan oleh si pembuat aplikasi atau software. Nah, nanti kita bahas ya, apa itu well-formed dan apa itu valid XML. Nah, XML yang well-formed artinya XML yang dokumennya, strukturnya itu memenuhi kaidah-kaidah baku dari XML. Ada beberapa poin. Nah, ini yang sajikan ada 6 poin ya. Bentuknya secara umum, data-data yang nanti disimpan di XML bentuknya itu contohnya seperti ini. Ada tag nama, kemudian Andi ditutup dengan slash nama. Nah, jadi kalau kita punya data nama sama dengan Andi, di XML bisa kita tulis seperti ini. Ada tag nama, value-nya kita tulis di antara tag pembuka dan tag penutup. Tag penutupnya sama seperti di HTML ya, dengan ada slash-nya. Jadi nama, kemudian Andi ditutup dengan tag slash nama. Ini kita sebut sebagai satu elemen. Oke. Nah, aturan untuk well-formed XML yang pertama, XML dokumen itu harus punya satu root element atau kita sebut juga sebagai parent element ya. Jadi nanti kalau ada tag element, kemudian di dalamnya ada subtag dan ada sub-subtag dan seterusnya, beranak pinak begitu struktur pohon, tree structure, harus ada satu root element. Jadi elemen utamanya tuh harus ada satu ya. Baru nanti di dalamnya bisa mengandung beberapa subtag. Di XML juga mengizinkan untuk penulisan komen atau komentar ya. Cara penulisannya sama persis seperti komentar pada HTML. Di XML, mirip seperti HTML, kita juga bisa mendeklarasikan XML prolog atau XML declaration ya, yang sifatnya opsional. Kalau XML declaration ini ada, maka harus ditulis di awal dokumen. Jadi harus ada di baris pertama dokumen. XML declaration itu bentuknya seperti tag HTML kalau di HTML ya, untuk memberitahu bahwa kita sedang bekerja dengan XML versi berapa misalnya, kemudian data yang tersimpan itu akan di-encode dengan
format apa, dan apakah XML-nya itu bisa berdiri sendiri atau bergantung pada file untuk validasi. Nah, nanti kita bahas ini ya. Kemudian yang keempat, setiap elemen itu harus punya closing tag. Nah, tag-tagnya ini juga case sensitif. Jadi kalau kita punya tag nama, hurufnya lowercase, kecil semua, maka harus ditutup dengan tag /nama. Namanya juga lowercase semuanya ya. Jadi tidak boleh kita punya tag nama lowercase, tapi ditutup dengan tag /nama, n-nya besar, atau uppercase, besar semua. Nah, itu tidak boleh. Dan kalaupun kita punya tag yang beranak pinak, di dalam tag ada tag, nah itu harus ditutup dengan proper. Yang kelima, XML juga bisa punya atribut sama seperti HTML ya. Atribut ini bisa untuk pengelompokan, untuk penggolongan saja, dan value-nya harus dalam quote, single quote atau double quote. Dan yang keenam, kalau kita mau membuat well-formed XML, kalau kita punya value yang mengandung karakter-karakter spesial seperti kurang dari, lebih dari, dan, double quote, single quote, itu harus kita terjemahkan menjadi karakter entity. Nah, nanti kita bahas seperti apa karakter entity di well-formed XML. Selain well-formed XML, XML juga ada yang berupa valid XML. Kalau valid XML ini dia well-formed plus XML-nya itu memenuhi syarat atau ketentuan yang sudah ditentukan. Jadi misalnya saya sebagai pembuatnya atau sebagai pemilik aplikasi, saya hanya mau membaca XML dengan format tertentu saja. Misalnya, hanya yang punya tag nama dan usia saja. Kalau tidak ada nama dan usia, maka dianggap tidak valid, meskipun dia well-formed ya, bentuknya itu sesuai kaidah baku. Nah, untuk menentukan apakah XML ini valid atau tidak, kita bisa membuat file DTD, Document Type Declaration, DTD, atau XSD, XML Schema, yang mana dua file ini, .dtd dan .xsd ini nanti yang akan menentukan apakah XML kita valid atau tidak. Nah, di video kali ini nanti akan kita praktekkan ya, basic dari gimana cara membuat DTD dan mungkin penjelasan singkat tentang XSD. Karena XSD ini sangat banyak fitur-fiturnya, cara penulisannya, dan juga lebih kompleks dibanding DTD untuk validitas XML. Nah, mungkin nanti kita bahas XSD ini di video tutorial terpisah. Tapi nanti akan kita bahas singkatnya seperti apa XSD. Kalau gitu, kita akan mulai praktek technical bagaimana cara membuat XML yang well-formed, dan kemudian kita akan coba membuat XML yang valid. Tentunya kita juga harus deklarasikan dulu ya file DTD-nya untuk menentukan XML kita valid atau tidak. Di video kali ini saya akan seperti biasa menggunakan Visual Studio Code sebagai code editornya. Teman-teman bisa gunakan code editor lain kesayangan teman-teman. Kalau sudah, mari kita mulai. So, sekarang saya sudah membuka Visual Studio Code dan saya sudah open folder kosong tempat kita akan praktek belajar tentang XML. Teman-teman bisa pergunakan code editor yang lainnya, silahkan. Dan di Visual Studio Code ini untuk mempermudah kinerja kita, supaya Visual Studio Code juga memahami dengan lebih baik tentang XML, saya akan install dulu extension untuk XML ya. Masuk aja ke extension, kemudian cari XML, dan saya akan install salah satu extension untuk XML di Visual Studio Code. Nah, ini saya akan install yang dari Red Hat. Tinggal klik aja install. Atau teman-teman juga bisa gunakan extension yang lainnya ya, dipersilahkan. Oke, kalau sudah, sekarang saya kembali ke file Explorer-nya. Di sini saya akan buat satu buah file XML terlebih dahulu, misalnya 0 basic.xml. Nah, yang pertama kita akan berkenalan dulu dengan XML Declaration atau XML Prolog ya. Caranya adalah kita tinggal ketik aja kurang dari tanda tanya. Nah, kita bisa pilih Insert XML Declaration. Nah, bentuknya seperti ini. Ini yang disebut sebagai XML Declaration atau XML Prolog ya. Jadi XML Declaration. Nah, untuk membuat komentar teman-teman bisa pergunakan mirip seperti HTML seperti ini, kurang dari tanda seru min-min, kemudian ditutup dengan min-min atau dash-dash lebih dari. Di Visual Studio Code juga teman-teman bisa gunakan Ctrl/ untuk membuat sebuah baris jadi komentar atau tidak, comment uncomment. Oke. Nah, ini basicnya. Jadi
XML declaration ini, coba saya rapikan dulu ya. Fungsinya untuk memberitahu siapa yang membacanya bahwa file ini adalah XML. Yang membaca itu bisa jadi human, manusia, bisa jadi software atau parser ya. Parser itu yang membaca file XML kemudian menerjemahkannya menjadi bahasa yang sesuai dengan parser yang digunakan. Kemudian dideklarasikan atau dipresentasikan dalam sebuah display misalnya. Nah, bentuknya seperti ini. Atau bisa juga ya, tadi kita lihat tanda tanya ada insert XML declaration with standalone. Nah, lebih lengkap lagi. Jadi versi lengkapnya seperti ini. Ada 3 atribut ya di XML declaration. Nah, begini. Nah, ini yang kita sebut sebagai XML declaration atau XML prolog ya, atau XML prolog. Nah, fungsinya untuk memberitahu yang membaca bahwa ini adalah file XML. Mirip seperti tag HTML ya, untuk ngasih tahu ini tuh HTML versi 5 atau versi 4 dan seterusnya. Nah, di sini ada 3 buah atribut. Yang pertama version. Nah, ada 3 buah atribut ya. 3 buah atribut. Yang pertama adalah version, yang kedua adalah encoding, dan yang ketiga adalah standalone. Nah, atribut version itu untuk memberitahu ya, XML versi berapa. Nah, jadi versi berapa XML yang kita pergunakan. Kalau kita klik di sini, kemudian saya ubah, masukin 1 titik. Nah, ada pilihannya 1.0 atau 1.1. Nah, by default 1.0 ya. Kemudian yang kedua ada encoding. Nah, encoding ini untuk mendefinisikan ya, mendefinisikan karakter encoding yang digunakan. Nah, yang dipakai untuk menencode karakter-karakter atau data-data yang nanti ada di file XML ini. Dan yang ketiga, standalone. Standalone itu untuk memberitahu ya, apakah file XML kita itu bergantung dengan file lain atau dia berdiri sendiri sebagai sebuah well-formed XML. Apakah XML bergantung dengan file lain? Nah, file lain yang dimaksud bisa jadi untuk validasi, tadi ya ada DTD ataupun XSD. Nah, kalau standalone-nya itu by default value-nya no ya. Tapi ini kita bisa lihat kalau pakai standalone otomatis value-nya yes. Kita bisa tanya value-nya no. Nah, ini untuk default-nya. Makanya tadi kalau kita buat, dia tidak pakai standalone ya awalnya. Nah, declaration with standalone, baru nanti keluar standalone-nya yes. Nah, XML declaration atau XML prolog itu harus ada di baris pertama ya. Must be in the first line dari XML dokumen kita. Nah, ini yang kita sebut sebagai XML dokumen. Nah, next, di dalam XML dokumen, baru setelah XML declaration atau XML prolog, ini sifatnya optional ya, optional. Nah, jadi optional, tapi kalau ada harus di baris pertama dari dokumen. Oke, jadi optional, tapi kalau ada, harus ada di baris pertama dari dokumen. Nah, format dari XML bakunya tersusun atas tag-tag. Nah, seperti ini misalnya, nama Andi. Jadi misalnya saya punya data nama sama dengan Andi, maka saya bisa tulis XML-nya seperti ini, valid. Dan satu buah dokumen XML hanya boleh ada satu root atau satu parent tag. Jadi misalnya saya punya nama dan usia 22. Nah, kalau ini saya save, tanda merah seperti ini artinya tidak valid. Ya kan? Nah, kenapa tidak valid? Karena ada 2 root elemen ya. Ada 2 root elemen. Coba kalau kita cek Ctrl Shift M. Nah, untuk melihat problemnya, nah ini dia. Dokumennya tidak mengikuti root elemen ya, harus well formed. Ctrl Shift M untuk melihat problemnya. Ctrl Shift M untuk close. Nah, terus gimana dong caranya? Caranya supaya saya tetap punya 2 tag, maka saya perlu 1 tag utama. Jadi tinggal bikin aja misalnya Andi, bebas ya. Nah, tag-tag di XML ini beda seperti HTML. Tag-tagnya itu predefined, artinya author atau pembuatnya lah yang mendefinisikan tagnya itu apa saja. Nice. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah basic bagaimana cara membuat file XML yang well-formed. Bentuk dari datanya sendiri bisa berupa objek, bisa berupa list ya. Kita coba one by one. Saya buat satu file baru, misalnya satu object.xml, objek data ya. Jadi misalnya saya buat dulu XML declaration-nya.
Nah, seperti ini. Kemudian saya pakai komentar, saya masukin misalnya ada data diri caleg Mr. X misalnya. Nah, jadi ada caleg Mr. X, dia punya nama Mr. X, caleg ya. Kemudian usianya 35, kemudian kota dia berasal atau daerah pemilihannya, misalnya dia di Bekasi, kemudian dia punya apalagi parpolnya, misalnya partai politiknya partai X misalnya, dan dia juga punya misalnya harta kekayaannya harus dilaporkan ya, misalnya 13M for example. Nah, data seperti ini kita bisa tuliskan dalam XML dengan format objek ya, karena ini hanya satu data biasa. So, saya bisa declare misalnya ada Mr. X gitu ya. Nah, Mr. X. Nah, atau saya kasih nama caleg Mr. X tag-nya ya. Kemudian di dalamnya ada properti data apa saja yang dipunyai oleh Mr. X ini, yaitu dia punya nama, right? Mr. X. Kemudian dia punya apa lagi? Usia 35. Kemudian dia punya kota Bekasi. Kemudian dia punya parpol. Parpolnya adalah partai X. Kemudian dia punya harta kekayaan yang dilaporkan 13M, 13 miliar misalnya. Nah, ini datanya kita bentuk dalam bentuk objek di XML, dan kemudian nanti misalnya mau ditampilkan di website atau di mobile app gitu ya, kita bisa ambil ini XML, kemudian kita buat parsernya untuk membaca file XML ini. Nah, sesimpel itu. Oke, bisa juga dalam bentuk list. Saya buat file baru 2_list.xml. Oke, saya buat dulu XML declaration-nya seperti biasa. Kemudian misalnya datanya seperti ini, daftar belanjaan. Nah, daftar belanjaan berarti list kan ya. Yang pertama, beli beras 1 kilo. Kemudian yang kedua, beli gula 3 kilo. Yang ketiga, beli bawang merah 2 kilo. Nah, ini contoh list ya, yang berupa list. Nah, gimana kalau datanya berupa list seperti ini? Sama, mirip. Saya tinggal buat tag parent-nya dulu, daftar belanja, for example. Nah, kemudian, double. Nah, begini. Kemudian di dalamnya saya bisa buat beberapa tag daftar belanjaannya. Misalnya list gitu ya. Kita kasih nama list atau list belanjaan. Nah, ada 3 buah list belanjaan. Yang pertama, beras 1 kg. Nah, tinggal kita copy aja ya. Dengan tag yang sama. Nah, jadi ada 3 tag yang sama. Ini nanti akan terbaca sebagai satu buah list ya. Daftar belanja punya 3 tag yang sama. Kalau tadi format objek kan begini ya. Nama, usia, kota, parpol, harta. Ini berarti dia nanti menjadi sebuah objek. Kalau list, nah kita tinggal buat aja di dalam tag root atau main parent-nya ini. Dia punya 3 buah tag dengan nama yang sama. Nah, tapi hanya berbeda value-nya. Misalnya ini gula tadi 3 kilo. Dan ini bawang merah 2 kilo. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara menuliskan list ke bentuk XML. Atau yang paling sering kita juga bisa membuat format data kombinasi antara objek dan list ya dalam format XML. Nah, misal saya buat 3 kombi.xml, kombinasi objek dan list maksudnya. Saya buat dulu XML declaration-nya. Nah, kemudian contoh data begini. Contoh susunan pemain FC Nankatsu, misal ya. Nah, jadi yang pertama ada Tsubasa Ozora. Posisinya misalnya gelandang tengah, midfielder. Nomor punggung, nah nomornya 10, nomor punggung 10. Kemudian usianya 12 tahun. Nah, ini kan objek ya. Jadi ada objek Tsubasa Ozora, dia punya posisi midfielder, nomor 10, usia 12 tahun. Kemudian ada yang kedua,
Nah, yang kedua misalnya Taro Misaki. Nah, jadi ini bentuknya list. Di dalam list itu setiap listnya adalah objek, ya kan? Bisa diterima teman-teman ya. Midfielder dia nomor 11 usia 12 tahun. Dan yang ketiga misalnya Genzo Wakabayashi. Posisinya goalkeeper GK. Nomor punggungnya nomor 1, usianya 12 tahun. Nice. Misal seperti ini. Oke, bagaimana cara membuat format XML-nya? So, sama. Jadi saya butuh dulu satu tag root atau main parent-nya ya. Misalnya nankatsu. Di dalamnya ada list atletnya ya, atau pemain. Nah, kita declare aja. Ada berapa pemain? 3 pemain ya. Nah, pemain pertama, dia punya apa aja nih? Dia punya properti apa aja? Dia punya properti nama, Tsubasa Ozora. Kemudian dia punya properti posisi, yaitu midfielder. Dia punya nomor punggung, nomor gitu ya, 10. Dan dia punya usia, 12 tahun. Nice, ya kan? List kedua, pemain kedua. Nah, tinggal tambahkan aja seperti ini. Pemain kedua, nama Taro Misaki. Midfielder nomor punggung 11 usia 12 tahun. Ya kan ya? Dan yang ketiga, tinggal copy aja, copy paste. Nah, seperti ini. Genzo Wakabayashi. Posisinya goalkeeper GK, nomor punggung 1, usia 12 tahun. Nah, ini adalah contoh kombinasi list. Di dalam list, setiap elemen dari listnya itu berupa objek. Nah, ini kan list ya. Ini list pertama, ini elemen pertama, kedua, dan ini elemen ketiga. Setiap elemen listnya ini berupa objek, punya properti data, nama, posisi, nomor, dan usia. Oke, bisa dimengerti. Nah, format seperti ini di XML juga bisa saya lebih sederhanakan, misalnya dengan memanfaatkan atribut di tag XML. Nah, contoh gimana? Misalnya, saya copy paste, saya buat satu file baru, 4. Kita bahas sekarang tentang atribut.xml. Saya paste di sini. Oke, kemudian ini komentarnya saya hapus dulu. Nice. Kita save. Kita bisa membuat atribut sama persis seperti di HTML ya. Contoh, kita tinggal declare aja di tag nankatsu, misalnya dia itu adalah ada kategori gitu. Nah, atributnya ini juga bebas ya. Value-nya ditentukan oleh si pembuatnya, kategori. Nah, jadi nankatsu ini apa? Kategori apa? Dia kategori misalnya football club. Football club. Nah, value-nya ya. Nah, seperti ini. Artinya ini adalah nankatsu dengan kategori football club. Karena siapa tahu ya, nankatsu ini bisa juga bukan football club, tapi misalnya ada baseball club, ada juga nankatsu dengan kategori kota, city gitu ya, government misalnya. Jadi ada nama yang sama, nankatsu, ada tag yang sama, tapi kategorinya beda. Nah, kita bisa tambahkan seperti ini, bebas. Atau bisa juga nih, di pemain nih, saya bisa hapus tag posisi. Nah, posisi ini akan saya jadikan kategori untuk pemain. Nah, jadi saya tambahkan atribut aja nih. Pemain, posisinya sama dengan midfielder. Nah, ini bisa teman-teman pakai double quote atau single quote seperti ini, boleh ya. Nah, boleh double quote, boleh single quote. Atributnya adalah posisi. Value-nya harus dalam quote ya, entah itu double quote atau single quote. Genzo Wakabayashi, posisinya GK. Nah, seperti ini. Jadi lebih rapi dengan atribut-atribut di XML. Selanjutnya yang juga penting untuk membuat well form XML adalah bagaimana kita menghandle karakter-karakter spesial ya dengan reference entity. Nah, jadi yang kelima entity.xml. Nah, yang dimaksud karakter spesial seperti apa? Misal seperti ini. Saya punya XML declaration. Misalnya saya punya data. Nah, misal data 1 gitu ya. Data 1 ini gaji lebih dari 10 juta. Nah, misalnya berupa teks nih ya. Data 1 teksnya ini gaji lebih dari 10 juta. Di sini ada karakter lebih dari, ya kan? Atau kurang dari misalnya. Kurang dari seperti ini.
Kemudian ada data 2, value-nya juga berupa string, kecap, dan gula misalnya. Kemudian, nah di sini ada karakter dan, itu juga karakter spesial ya. Data 3, ada juga misalnya harga lebih dari 2 juta. Itu juga karakter spesial, lebih dari. Data 4, misalnya saya punya data string juga, Jumat. Nah, di sini ada apostrofnya ya. Ini juga karakter spesial. Ini harus kita handle ya. Sebenarnya yang harus dihandle adalah karakter ini, kurang dari dan ya. Yang lain bisa, tapi kita coba praktekkan ya. Data 5 sama dengan, misalnya ada double quote-nya. Nah, hello world. Ini ada karakter spesial double quote. Nah, karakter-karakter ini, kurang dari, dan, lebih dari, apostrof, dan double quote, itu harus kita terjemahkan ya, menjadi karakter entity dari spesial karakter-karakter ini. Nah, gimana caranya? Terutama untuk kurang dari dan ini ya. Kurang dari dan, simbol dan. Nah, itu harus kita handle. Kalau yang lainnya, 3 yang di bawah ini tidak di-handle pun nggak masalah. Kenapa? Karena kita coba ya. Kalau misal saya buat, nah, misalnya data gitu, di dalamnya ada data 1. Data 1, saya kasih data 1 gitu ya. Data 1. Data satunya adalah gaji kurang dari 10 juta. Nah, teman-teman lihat di sini ada tanda merahnya. Nah, ya kan? Artinya itu adalah format yang salah value-nya, harus di-handle. Misal data 2, kecap dan gula. Nah, dannya juga ada merahnya, teman-teman bisa lihat tuh. Ya kan? Berarti dia juga salah ya. Nah, ini salah. Coba kalau data ketiga sampai ke 5, data ketiga itu adalah harga lebih dari 2 juta. Nah, ini no problem ya, nggak masalah. Tapi bisa juga nanti kita handle. Data keempat adalah Jumat, ada apostrofnya juga nggak masalah. Data kelima adalah hello world pakai quote ya. Hello world pakai double quote. Nah, ini juga tidak masalah. Yang bermasalah adalah 2 data pertama. Nah, lantas gimana cara handle-nya? Nah, cara handle-nya adalah kita bisa manfaatkan special entity character di XML. Nah, ini kita hapus. Kurang dari itu bisa kita wujudkan dalam dan. Nah, ini ada pilihannya AMP, APOS, GT, LT, quote. Ya, ada 5. Kalau kurang dari itu, teman bisa ketik ini. Dan LT titik koma. Nah, ini untuk lower than. Ya kan? Ini lower than. Saya kasih komen dulu. Begini. Nah, dan LT itu untuk simbol kurang dari. Nah, saya kasih note di situ ya. Ada juga kecap dan gula, kita bisa pakai dan AMP, ampersand. Nah, saya kasih komentar dulu di sini. Begini. Dan AMP itu sama dengan dan ya, ampersand. Nah, kalau LT ini tadi adalah lower than. Ya kan? Kemudian kalau lebih dari, nah ini tidak error, tidak kita handle nggak masalah, tapi boleh juga kita handle. Dan GT, ini untuk greater than. Nah, dan GT itu greater than alias lebih dari. Oke. Kemudian kalau apostrof kita bisa ubah juga dengan dan apos. Nah, dan apos itu untuk apostrof ya, apostrofe. Nah, single quote begini. Nah, dan kalau untuk double quote seperti ini bisa kita ubah dengan dan quote. Nah, ini word-nya saya hapus saja ya, dan quote. Nah, untuk quote ya. Nah, dan quote itu untuk quote sama dengan double quote begini. Nice. Nah, itu dia bagaimana contoh menghandle special karakter ya, terutama karakter kurang dari dan juga simbol dan. Nah, itu yang harus dihandle karena kalau enggak maka filenya tidak disebut sebagai well form XML karena error ya.
Maka kita bisa gantikan atau handle karakter-karakter tersebut dengan format seperti ini. Dan LT, dan M, dan GT, dan APOS, dan quote. Kita sudah mempelajari bagaimana contoh struktur format XML yang well-formed. Nah, sekarang bagaimana dengan format XML yang valid? Format XML yang valid itu adalah XML yang well-formed, memenuhi standar struktur baku dari XML ya, dan juga memenuhi syarat atau resource yang sudah ditetapkan sebagai format XML yang valid. Contoh, misalnya, saya akan buat sebuah file ya, namanya 6dtd.xml. Nah, jadi misalnya saya punya sebuah file XML. Nah, seperti ini. Kemudian saya perlu deklarasikan ya. Nah, saya perlu deklarasikan misalnya XML yang valid. Nah, untuk dibaca oleh software saya, itu harus punya key atau tag ya, harus punya tag nama dan usia atau nama, usia, dan kota. Nah, misalnya seperti ini. Harus punya tag nama, usia, dan kota, dan root tag-nya itu adalah misalnya Andi, misal ya. Nah, di dalamnya ada subtag nama, usia, dan kota. Nah, itu supaya nanti software saya bisa dengan mudah memparsingnya, tidak ada error. Jadi kita harus validasi dulu XML-nya. Oke, nah gimana cara membuat validator dari XML-nya? Siapa yang memvalidasinya? Nah, kita butuh yang namanya adalah DTD. Apa itu DTD? DTD itu adalah XML Document Type Declaration. Nah, jadi ini adalah Document Type Declaration. Nah, DTD inilah sebagai validatornya ya. Nah, DTD ini akan mendeskripsikan seperti apa. Nah, seperti apa struktur XML yang valid. Nah, contohnya tadi struktur XML yang valid yang mau saya gunakan itu hanya yang punya root tag Andi, kemudian subtag-nya itu harus ada nama, usia, dan kota misalnya. Kalau selain itu tidak boleh, harus seperti ini. Nah, itu nanti kita bisa deklarasikan ketentuannya itu dalam sebuah format file DTD. DTD ini bisa dibentuk DTD, bisa ditulis di dalam XML bersamaan dengan datanya atau di luar XML. Nah, jadi ada internal XML dan juga ada external XML. Kita coba dulu DTD atau Document Type Declaration yang internal ya. Coba saya ubah namanya dulu. Rename internal DTD. Nah, seperti ini. Nah, gimana cara mendeklarasikan DTD? Caranya cukup simple. Teman-teman tinggal declare aja kurang dari tanda seru doctype. Nah, ada nggak? Doctype, seperti yang ada di HTML ya. Kemudian declare tadi, root tag-nya adalah Andi. Nah, kita declare aja Andi. Kemudian Andi ini punya apa saja? Nah, kita declare kurung siku seperti ini. Kemudian ditutup dengan kurung siku lebih dari. Nah, di dalamnya kita tulis elemen-elemen dari root tag Andi atau subtag dari root tag Andi. Nah, dia punya ini tadi, nama, usia, dan kota. So, elemen yang pertama kita bisa tulis seperti ini, tanda seru elemen. Nah, ini untuk mendeklarasikan elemennya apa aja. Elemennya itu harus ada elemen root-nya dulu, yaitu Andi. Nah, jadi harus kita declare dulu Andi. Andi itu punya root subtag apa? Punya subtag apa saja? Yaitu dia punya nama, usia, dan kota. Nah, ini dia elemen yang pertama. Kemudian ditutup. Kemudian elemen kedua, nah, kita declare juga nih. Elemen kedua atau subtag pertama ya. Subtag pertama itu adalah nama. Formatnya, nah kemudian formatnya kita bisa declare hashtag PC data. Nah, PC data ini artinya adalah data yang bisa di parsing ya, yang bisa diolah. Nah, jadi saya kasih komen deh di sini. Nah, PC data itu artinya parsable. Nah, jadi yang bisa diparsing gitu ya. Parsable data text atau text data. Nah, begini.
PC data. Formatnya seperti itu ya. Kalau di DTD emang simple. Kalau nanti lebih dalam lagi, kita bisa pakai XSD. XSD itu bahkan bisa formatnya itu nama ini nanti isinya harus apa? Harus string atau harus angka misalnya, harus kata, teks atau string ya, atau harus angka, integer atau float dan seterusnya. Bahkan date time. Nah, itu lebih dalam lagi nanti. Kemudian yang ketiga ada elemen usia. Nah, usia juga sama, PC data, hashtag PC data. Dan elemen yang ketiga adalah kota. Value-nya juga harus PC data, parsable text data. Sudah selesai, ini adalah internal DTD ya, document type deklarasi. Nah, jadi nanti data XML-nya kita bisa tulis di bawahnya sini, dan data XML-nya ini harus memenuhi syarat ini. Nah, jadi harus memenuhi struktur ini. Ada Andi, Andi punya nama usia kota. Oke, kita coba ya. Nah, XML harus memenuhi internal DTD di atas. Nah, kalau dia memenuhi DTD struktur di atas, maka itulah yang disebut sebagai valid XML. Oke, bisa ditangkap ya teman-teman ya. Nah, kita tinggal buat aja Andi. Oke, kita coba yang valid dulu ya. Kemudian ada nama Andi. Kemudian dia punya usia. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Masih ada garis merahnya, filenya juga warna merah nih. Berarti belum valid. Nah, usia misal 12. Kemudian ada kota. Kotanya adalah Jakarta. Nah, ini baru valid. Ya kan? Nah, coba kalau saya tambahin. Misalnya saya tambahin HH 89. Nah, error ya. Kenapa? Karena HH ini tidak ada di dalam internal DTD atau struktur XML file ataupun objek XML yang sudah kita deklarasikan di DTD. Jadi tidak ada di deklarasi DTD, tidak ada. Nah, jadi tidak boleh kita menambah, tidak boleh juga dikurangi. Misalnya nih usianya saya hapus. Nah, error juga. Kenapa error? Karena ini bukan XML valid dan tidak sesuai dengan deklarasi DTD yang sudah kita buat. Andi itu harus punya nama, usia, dan kota. Wajib. Nah, begitu. Nah, inilah yang disebut sebagai validator dengan menggunakan document type declaration atau DTD. Nah, DTD ini bisa kita tulis bersamaan dengan data XML-nya ya, atau ditulis terpisah. Ada internal DTD, ada juga external DTD. Kita akan coba bagaimana lantas kalau kita mau membuat eksternal DTD. Nah, kita tinggal declare aja nih. Kita tinggal copy paste ini urutan-urutan datanya ini. Saya copy ya, nih DTD-nya yang ini. Oke, saya copy. Kemudian saya buat sebuah file misalnya 7 external DTD.dtd. Nah, kalau kita mau membuat format file eksternal DTD, maka struktur DTD-nya ini kita bisa buat di luar file XML dengan extension .dtd. Oke? Nah, kita tinggal declare aja seperti teks biasa. Nah, begini. Oke. Komennya mungkin saya hapus saja ya. Nah, saya save. Nah, jadi kita declare di sini nih. Elemen Andi, nama usia kota, elemen nama, PC data, parsable text data, elemen usia, PC data, elemen kota, PC data. Nah, lantas kita sekarang akan buat XML-nya ya. XML-nya nanti akan merujuk ke DTD ini. Nah, jadi nanti file XML-nya akan merujuk ke file .dtd ini dan ngecek apakah data XML yang terkandung di dalamnya itu sesuai dengan file DTD ini. Oke, saya akan buat satu file baru, 7 misalnya data atau 7z external dtd.xml. Nah, ini file XML-nya ya. Saya akan buat dulu supaya well form pakai XML declaration. Nah, kemudian saya perlu deklarasi dulu ya. Saya akan menggunakan DTD ini. Nah, coba saya split. Nah, begitu. Saya buka 7. Nah, begini. Oke. Nah, ini struktur DTD-nya ya di sebelah kiri. Kemudian file XML-nya di sebelah kanan. Nah, sama. Kemudian kita declare terlebih dahulu ya. Root tag-nya apa? Oops, mungkin ini saya close saja begini. Nah, biar lebih luas ya. Oke, nah. Next, kita tinggal declare aja ya. Sama. Doc type. Kita declare dulu. Doc type.
kemudian Andi, karena Andi ini nanti yang menjadi root atau parent tag-nya ya. Kemudian kita declare system. Nah, karena kita mau akses file system DTD-nya yang ada di luar file XML ini, tapi masih dalam satu folder, ya kan? Kemudian kita declare alamatnya ada di mana. Nah, alamat dari file DTD-nya. Alamatnya adalah di /, kemudian pilih filenya yaitu ini, 7 external dtd.dtd. Nah, ini filenya. Oke. Nah, ini udah, ini merujuk ke file DTD itu. Nah, file XML yang tertulis di bawahnya ini harus memenuhi file DTD ini, harus memenuhi struktur validator DTD ini, yaitu ada tag Andi, dia punya nama, usia, kota. Oke. Nah, kita coba ya. Saya coba Andi, dia punya nama Andi, kemudian dia punya usia 22, kemudian dia punya kota Jakarta. Nice. Nah, ini valid, tidak error ya. Coba kita tambah. Misalnya dia punya job PNS. Nah, teman-teman bisa lihat error ya. Kenapa error ya? Karena tidak sesuai dengan struktur yang sudah dideklarasikan di file DTD-nya, document type declaration-nya. Nah, maka ini harus kita hapus ya, kecuali kalau kita tidak sertakan ini. Nah, kalau ini validatornya DTD tidak kita sertakan, teman-teman bisa lihat nih, valid XML, ya kan? Nah, begini. Jadi jobnya harus kita hapus. Kalau tidak ada kota, misalnya kotanya saya komen, sama, error juga, tidak valid ya, tidak valid. Bukan XML valid. Kenapa? Karena di DTD-nya harus ada nama, usia, dan kota di dalam root atau parent tag Andi. Nah, seperti ini. Nah, itu yang disebut sebagai XML yang valid. Jadi, bukan hanya well formed, tapi juga memenuhi struktur yang sudah ditentukan. Ditentukan oleh siapa ya? Oleh author-nya, atau pembuatnya, atau yang akan menggunakan XML ini ya, sebagai software engineer misalnya, atau developer-nya. Nah, itu dia cara basic ya untuk melakukan validasi dengan menggunakan DTD. Bisa internal, bisa eksternal. Document type declaration di dalam file XML bisa, kita sebut sebagai internal DTD tadi. Seperti ini, ya kan? Atau bisa juga kita tulis terpisah ya. Best practice-nya memang terpisah di sebuah file dengan extension .dtd. Nah, kita tulis nih strukturnya. Kemudian kita panggil di file XML-nya. Dan data XML-nya nanti akan divalidasi oleh file DTD itu. Apakah ini sesuai dengan format atau struktur data yang sudah dideklarasikan di DTD? Selain menggunakan DTD atau Document Type Declaration, untuk melakukan validasi XML bisa juga menggunakan XSD alias XML Schema Declaration. Nah, mungkin penjelasan lebih detail dan praktis tentang XSD mungkin akan kita pisah ya di tutorial-tutorial berikutnya karena cukup panjang dan lebih kompleks daripada DTD. Kalau DTD kita hanya deklarasikan elemen root-nya apa namanya, kemudian punya properti data apa saja, ya kan? Ada subtag apa saja. Nah, kalau di XSD ya, di XSD atau XML schema, dia bukan hanya mendeklarasikan tag dan subtag-nya saja, tapi juga value-nya. Value-nya tuh harus apa? Kalau di DTD kan value-nya PC data, parsable data text, ya kan? Semuanya juga parsable data text. Nah, kalau di XML schema, value-nya itu bahkan harus jelas ya. Harus string, harus integer, harus float, harus datetime misalnya. Nah, dan caranya pun berbeda ya teman-teman ya. Kalau XML dan DTD kan ya sudah XML merujuk ke DTD, maka nanti dia XML-nya akan ngecek ya apakah dokumen data di XML-nya sesuai dengan yang ada di DTD. Nah, sementara kalau XSD, cara validasinya itu dia sudah menggunakan parsernya. Jadi ada softwarenya. Jadi formatnya seperti ini. Bisa teman-teman bayangkan ya, ada XML, filenya .xml, kemudian ada file .xsd juga. Nah, ada .xsd. Saya tulis di sini aja, XSD. Nah, nanti di antara XSD dan XML, mungkin skemanya seperti ini ya, ada validator. Nah, validatornya itu siapa? Ya, parsernya ya, parser atau yang membaca file XML-nya. Nah, jadi nanti validator ini misalnya teman-teman pakai Java misalnya, atau Python, atau Go misalnya ya, bahasa pemrograman.
Nah, nanti validator ini dia akan membaca XSD. Kemudian setelah XSD terbaca, dia akan memvalidasi XML. Nah, secara umum gambaran cara penggunaan XSD seperti itu, teman-teman. Jadi nanti format file.xsd ini akan dibaca oleh si parsernya atau validatornya, misal dengan Java atau Python, Go, JavaScript, semua file yang kompatibel untuk membaca XML. Hampir semua bahasa pemrograman kompatibel bisa membaca XML. Kemudian nanti XSD yang terbaca itu akan digunakan untuk memvalidasi XML yang juga nanti akan dibaca. Nah, jadi lebih kompleks ya, bahkan ini melibatkan bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, mungkin nanti akan kita share tutorialnya di video terpisah tentang XSD. Nah, itu dia teman-teman untuk video tutorial di Tutor After Ngantor episode kali ini seputar XML Extensible Markup Language yang biasa digunakan untuk store data ataupun interchange data file format. Kita sudah mempelajari bagaimana struktur baku XML dan bagaimana memvalidasinya dengan DTD, Document Type Declaration, dan juga penjelasan singkat tentang XML Schema atau XSD. XML ini bermanfaat untuk store data, pertukaran file, atau bahkan untuk layouting ya di web maupun di Android mobile application. Bisa teman-teman manfaatkan dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Untuk deskripsi summary penjelasannya saya cantumkan di GitHub, link ada di deskripsi. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di Tutor After Ngantor episode berikutnya. Dadah!